Biar Aku Yang Pergi, episode 20. Kalau bisa, waktu muda-muda inilah saatnya untuk punya anak. Jangan seperti tante, punya anak 2 orang aja. Sekarang merasa kesepian. Mimi udah pergi kuliah ke India. Taufan pun sebentar lagi mau menikah, ucap Suraya. Insya Allah tante, jawab Marisa. Setelah selesai mencoba baju pengantin, akhirnya mereka pun pulang. Via pulang diantar Taufan dan ibunya, sementara Marisa dijemput Hafiz. Dari kejauhan tampak mobil Hafiz memasuki halaman butik. Lalu Marisa yang menggendong Dava berjalan ke arah mobil. Di dalam mobil ada Farah dan Hafiz. Farah, kamu pindah ke belakang, biar Kak Marisa duduk di depan, ucap Hafiz. Malaslah mas, biar kakak aja yang duduk di belakang, ucap Farah kesal. Tolong hormat sedikit sama kakak ipar kamu, ucap Hafiz. Tapi Farah tetap tidak mau pindah. Sampai Marisa mengetuk-ngetuk kaca jendela, Farah asik aja bermain HP. Lalu Marisa dengan susah payah membuka pintu belakang sambil menggendong Dava. Setelah Marisa masuk, lalu mereka pun pergi ke sebuah mall untuk membeli kado pernikahan Via dan Isma. Mas, kita mau beli kado apa? Tanya Farah. Nggak tahu juga, bagusnya apa ya? Ucap Hafiz. Sayang, kita mau beli kado apa? Tanya Hafiz pada Marisa. Terserah aja apa yang bagus, jawab Marisa. Ya, kasih ide apa kek? Apa yang mau kita kasih? Ucap Hafiz. Marisa hanya tersenyum sambil mengangkat bahu. Dia sudah malas mau kasih ide karena sikap Farah tadi. Mas, Farah pergi ke sana dulu ya. Ada yang mau dibeli, ucap Farah. Belum sempat Hafiz menjawab, Farah sudah pergi mencari barang keperluannya. Oke lah, kalau begitu kita makan dulu ya. Sayang kan belum makan dari tadi, ucap Hafiz. Marisa mengangguk. Setelah selesai makan, lalu mereka duduk di dekat area permainan anak sambil menunggu Farah. Sementara itu, ketika Farah sedang asik memilih barang, dia bertemu dengan Mila. Kak Mila, ucap Farah senang. Hai Farah, ucap Mila sambil memeluk Farah. Kakak sama siapa? Kapan balik dari Australia? Tanya Farah. Kakak udah hampir sebulan di sini. Kakak datang sama teman. Rencananya mau pergi nonton. Kamu datang sama siapa? Sendiri aja, tanya Mila. Enggak kak, Farah datang sama Mas Hafiz, ucap Farah. Sama Hafiz, ucap Mila. Ya, kakak mau ketemu Mas Hafiz. Yuk Farah antarkan, ucap Farah. Lalu Farah menelpon Hafiz menanyakan posisinya. Halo Mas, ucap Farah. Ya Farah, kamu di mana? Tanya Hafiz. Mas di lantai 4 dekat arena permainan. Kamu datang ke sini ya, kita mau pulang, ucap Hafiz. Oke Mas, jawab Farah. Kemudian Mila dan Farah berjalan ke tempat Hafiz menunggu mereka. Assalamualaikum, ucap Mila. Hafiz kaget melihat Farah datang bersama Mila. Seketika wajahnya berubah.
Lalu Mila mencoba memegang tangan Dava. "Hai Dava, anak mama udah besar, ganteng seperti papanya," ucap Mila. Tapi Dava mengelak, dia gak mau dipegang sama Mila. "Hai, dengan siapa ya? Rasanya pernah ketemu," ucap Marissa yang belum sadar siapa perempuan itu. "Masa Kak Marissa gak kenal sama Kak Mila? Inilah Mama Dava," ucap Farah. Tiba-tiba Marissa terdiam sambil menatap Hafiz. "Okelah, aku pamit dulu. Sorry ya Fiz, waktu datang ke kantor kamu kemarin aku gak nelpon dulu. Lain kali aku akan telepon kamu. Mungkin kita bisa makan siang bareng," ucap Mila sengaja memanas-manasi Marissa. Lalu dia pergi dari tempat itu. "Mengapa Mas tidak kasih tahu kalau Mas sudah ketemu sama dia sebelum ini? Selalu kontak dia. Dan Mas sudah tahu dia sudah pulang ke Indonesia, tapi gak ada kasih tahu Risa," ucap Marissa emosi. "Mas minta maaf, tapi Mas ada alasan mengapa tidak kasih tahu kamu," ucap Hafiz. "Buat aja begini terus Mas. Padahal Mas sendiri yang ngomong tidak ada rahasia di antara kita." "Udahlah, yuk pulang," ucap Marissa. Lalu dia berdiri dan berjalan meninggalkan Hafiz. Farah tersenyum melihat Hafiz dan Marissa ribut gara-gara Mila. Sementara itu, tampak Mila dan Atika sedang ngobrol di sebuah kafe. "Tik, kamu tahu nggak tadi aku ketemu sama siapa?" tanya Mila excited. Atika menggelengkan kepalanya. "Aku ketemu sama Hafiz," ucap Mila. "Kamu nggak lihat bagaimana reaksi perempuan itu tadi? Dia melihat aku dari atas sampai bawah," ucap Mila. "By the way, aku akan pastikan Hafiz akan meninggalkan dia dan kembali kepadaku bersama Dava," ucap Mila. "Sudahlah Mil, kamu gak sepantasnya membuat mereka seperti itu. Seharusnya kamu berterima kasih sama istri Hafiz karena sudah menjaga anak kamu dengan penuh kasih sayang. Mereka itu tidak ada salah sama kamu. Tapi mengapa kamu dendam sama mereka?" ucap Atika. "Padahal dulu kamu yang meninggalkan Hafiz dan anak kamu. Sekarang mengapa kamu pula yang ngotot mau mereka kembali?" "Masalahnya Dava itu anak aku. Aku tahu aku salah. Aku hanya mau menebus kesalahan aku," ucap Mila. Udah terlambat Mil," ucap Atika. "Mana tahu Dava itu pun tidak kenal sama kamu. Siapa kamu? Justru yang penting sekarang kamu jaga anak yang dalam kandungan kamu itu. Kamu lahirkan dan besarkan dia dengan penuh kasih sayang." Tika, enak aja kamu ngomong ya. Apa kata orang nanti kalau aku melahirkan anak ini tanpa suami? Makanya aku mau menikah sama Hafiz," ucap Mila. "Kamu mau jebak dia?" ucap Atika tak percaya. "Bagus kamu cari aja laki-laki lain yang mau jadi suami kamu. Jangan ganggu keluarga Hafiz." "Elah, kamu itu bisanya ngomong aja," ucap Mila kesal. Sementara itu, Marissa dan Hafiz sudah sampai di rumah. Tampak Marissa masih marah. "Riz, maafkan Mas. Mas gak bermaksud merahasiakan hal ini karena takut nanti akan mengganggu hubungan kita. Karena Mas sayang sama kamu," ucap Hafiz. "Gampang kan?
Kalau salah minta maaf. Sorry. Tapi kalau Risa berbuat salah, Mas pasti akan langsung memarahi Marisa. Risa capek Mas begini terus, ucap Marisa sambil berjalan ke kamar. Riz, tunggu Riz, Mas belum selesai ngomong, panggil Hafiz. Dia yang datang sendiri ke kantor Mas, bukan Mas yang telepon dia. Tapi Marisa sudah mengunci pintu kamar. Akhirnya Hafiz hanya bisa terdiam melihat sikap Marisa. Keesokan harinya, tampak Marisa sedang rapat di kantornya. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Saya akan memperkenalkan staf baru kita, Damar, ucap Marisa. Assalamualaikum, saya Damar dari cabang Surabaya. Saya dikirim ke sini untuk belajar dari kantor pusat selama 3 bulan. Saya harap selama saya di sini, Bapak Ibu bisa menerima dan membantu saya. Terima kasih, ucap Damar. Setelah selesai rapat, Marisa pergi makan siang bersama Nia dan Hakim. Jadi, kamu ketemu sama Mila? Kapan? Tanya Nia kaget. Semalam, waktu kami ke mall, tiba-tiba dia muncul, ucap Marisa. Sekarang dia udah lain, gak pakai baju-baju seksi lagi. Dia udah pakai jilbab sekarang, ucap Marisa. Nia dan Hakim hanya diam sambil menganggukkan kepala. Yang aku gak bisa terima, mengapa Hafiz gak jujur dan merahasiakan pertemuannya dengan Mila, ucap Marisa. Waktu aku tanya mengapa dia gak jujur, dia bilang dia takut aku marah dan tersinggung. Emang si Mila itu mau apa sama Hafiz? Tanya Nia. Dia mau berbaikan kembali sama Hafiz dengan alasan dia mau minta anaknya kembali. Itu yang aku gak bisa terima, ucap Marisa. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Tanya Nia. Aku sakit hati, sedih, takut, semuanya campur aduk, jawab Marisa. Kamu udah bicarakan hal ini baik-baik sama Hafiz? Tanya Hakim. Aku udah bicara sama dia, tapi gak menyelesaikan masalah. Dia biasalah cuma bilang minta maaf. Tiap salah minta maaf, jawab Marisa. Kamu sabar aja, Riz. Aku tahu Hafiz itu sayang sama kamu, jadi dia tidak akan mau kembali begitu saja pada Mila yang pernah menyakiti hatinya, ucap Nia. Ya, betul banget, ucap Hakim. Marisa hanya diam mendengarkan nasihat Nia dan Hakim. Sementara itu, di kantornya tampak Hafiz sedang bicara sama Atika. Tika, tolong bilangin sama teman kamu itu, jangan ganggu lagi keluarga saya. Jangan seperti kemarin tiba-tiba muncul mengganggu ketenangan anak dan istri saya, ucap Hafiz. Fiz, walaupun Mila itu teman baik saya, bukan berarti saya mendukung semua perbuatannya. Saya udah nasihat berulang kali, tapi dia gak mau dengar, ucap Atika. Tolonglah Tika, saya tidak mau hal jelek terjadi pada keluarga saya. Dan yang penting, saya tidak akan mau kembali sama dia, ucap Hafiz tegas. Lalu dia berjalan ke ruangannya. Atika hanya diam mendengarkan perkataan Hafiz. Setelah sampai di kantornya, Marisa menelpon Hafiz. Halo sayang, ucap Hafiz. Halo Mas, jawab Marisa. Mas, nanti sore gak perlu jemput Marisa karena Risa mau ke rumah Umi.
mau jemput mobil supaya gampang kalau mau kemana-mana, ucap Marisa. Ngapain jemput mobil? Kan selama ini sayang pulang dan pergi kerja sama Mas, ucap Hafiz. Marisa mau pergi kerja sendiri. Mas jangan kukung hidup Risa, ucap Marisa emosi. Apa? Mas kukung hidup kamu? Sejak kapan? Tanya Hafiz. Udahlah, pokoknya nanti jangan jemput. Risa pulang naik taksi ke rumah Umi. Paham gak? Jawab Marisa. Oke, ucap Hafiz emosi, lalu menutup teleponnya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.